Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas pipa ya, Multi Makmur Lemindo. Ini request ya, kita lihat ya kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kalau teman-teman punya analisis yang lebih lengkap, yang lebih akurat, langsung sharing aja ya di kolom komentar gitu ya, supaya nanti saya pin, kita bisa jadi bahan diskusi bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ya ke analisis untuk pipa. Yang pertama kita cek itu untuk riwayat bagian dividen ya, dan memang untuk pipa saya nggak menemukan riwayat bagian dividennya ya, dan memang ini perusahaan juga tampaknya memang baru IPO ya, masih relatif baru di tahun 2023 ya. Nah memang kalau yang baru IPO gitu ya, saya memang biasanya kurang suka gitu karena biasanya ya nggak ada riwayat bagian dividen gitu ya. Jadi biasanya kadang pentingnya kalau buat saya itu harus lihat dividennya dulu. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau nggak bagi dividen seperti ini, ya bisa jadi perusahaan tersebut cuma untung di atas kertas saja ya, atau ada masalah sama bisnisnya gitu, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya makanya dia, kalau teman-teman yang biasa nonton saya sih, biasanya kan saya selalu bilang saya selalu perlu 3 tahun ke belakang bagi dividen ya. Jadi kalau misalnya tahun buku 2023 gitu ya, mungkin baru bisa terbukti mungkin 2026 gitu ya, cuman ini kan di tahun ini nggak ada sama sekali ya. Jadi kalau nggak ada kayak gini ya nggak menarik buat saya, langsung aja close laporan keuangannya, ngapain cari-cari lagi ya bagusnya di mana gitu. Jadi mau harganya naik juga saya nggak peduli gitu, kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita cek dulu yang pertama untuk ini satuan rupiah ya. Kita cek untuk posisi kas tarakasnya dulu ya. Ini nilainya kita harus pindahin dulu ya kas tarakas. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi, ingat, untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit bisa jadi perusahaan tersebut ya kesulitan untuk bayar operasional, ekspansi, atau nggak bayar pinjaman ke banknya ya. Dan untuk posisi kas tarakas ini turun 282 juta ya, turun 2% gitu. Jadi nanti kita cek lagi di laporan arus kas ya. Selanjutnya kita cek ke bagian ekuitas ya, pilih saldo labanya dulu ya, yang ini nilainya. Nah ini penting, kita harus lihat saldo laba. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si pipa ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya sebesar 5,7 miliar. Ya, ini kalau miliar ini berarti ini perusahaan, kayaknya perusahaan kecil ya. Tampaknya perusahaan kecil gitu. Ini di bagian subindustrinya di produk dan perlengkapan bangunan ya. Nah gitu. Jadi penting ini kayak gini nih. Ini biasanya bagus ya, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen ya. Karena kalau saldo labanya negatif atau defisit, ya perusahaan nggak akan bisa bagi dividen ya. Artinya rugi melulu dan termasuk kategori perusahaan bermasalah ya. Jadi kalau dia bermasalah gitu ya, mau harganya naik berkali-kali lipat juga saya nggak akan tertarik gitu ya. Karena ya memang sudah berprinsipnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita cek ekuitas pemiliknya dulu, yang ini ya, kita pindahin dulu. Oke, ini ada KNP-nya, dipindahin dulu kecil. Nah ini kita lihat ya, ini rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,04 ya. Jadi ini perusahaan ya bisa dibilang masih baru sekali gitu ya. Jadi dia baru menghasilkan total profitnya baru 0,04 kali modal awalnya, baru 4% modal awalnya. Jadi ibarat modal bisnisnya 1 miliar, itu baru profitnya cuma 40 juta gitu ya. Jadi masih kecil sekali, ini masih bertumbuh ya. Dan untuk perusahaan yang nggak pernah bagi dividen, saldo labanya seperti ini gitu ya, dihargai super premium ya, di 3 kali gitu. Ini membuat saya sih kemahalan ya. Oke, selanjutnya cek ke bagian laporan laba rugi. Kita lihat pendapatannya dulu ya. Kita harus lihat pendapatan. Kenapa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Perusahaan yang baik bertumbuh, pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu relevan untuk customernya ya. Dan untuk pipa memang ini baik juga ya, karena pendapatannya dia tumbuh 30% gitu, atau naik 6 miliar. Nanti si pendapatan nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, nanti keluar laba bruto. Ya, ini harus kita lihat juga, karena si laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit margin ya. Jadi ini 21%. Jadi kalau teman-teman jual barangnya seharganya 100.000, itu ambil profitnya itu 21.000 ya, kotornya 79.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Jadi memang ya, carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto semakin besar laba bersih ya. Karena nanti kan si laba bruto dikurangin ya beban usaha, beban non usaha ya, beban non operasional, beban pajak, nanti baru keluar laba periode berjalannya ya gitu. Jadi ini kita pindahin dulu nih laba periode berjalannya, yang ini nih. Oke.
Ini kita lihat dulu ya, ini ada menarik perhatian saya sedikit gitu sebentar ya. Oke ya, ini kita lihat dulu nih. Ini memang kinerja laba bruto dia turun, ya turun 18% atau turun 1,3 miliar ya. Tapi uniknya gini, ya. Ini kita lihat ya, operasionalnya ini rugi. Tapi toh dia labanya untung. Ya, berarti ini kan dia dipengaruhi ada pendapatan non operasional nih, pendapatan lain-lain. Ya, saya nggak begitu suka sama perusahaan yang gitu ya. Kalau misalnya dia nih udah rugi nih lah, rugi operasi, terus tiba-tiba dia untung. Nah ini kadang pendapatannya ini kadang kalau secara sekilas ini kadang nggak jelas gitu ya. Kenapa ya? Apa namanya? Kan non operasional gitu. Kadang kalau non operasional tuh kadang sifatnya subjektif, mungkin ada asumsi-asumsi gitu ya. Saya memang nggak akan cek gitu ya ke notesnya, nanti teman-teman aja cek kira-kira pendapatan lain-lainnya ini apa aja gitu. Cuman ini kalau misal kita lihat dari riwayat sebelumnya kan ini kan dia rugi nih ya, dan ini drastis sekali naiknya ya. Jadi saya sih agak sedikit curiga ya, kurang begitu ya harus diselidiki lebih lanjut sih gitu. Nah cuman memang ini kita lihat juga ya, ini PR-nya juga ini terlalu mahal ya. PR 126 ya, teman-teman harus tahu kalau PR itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli pipa, holding periodnya ya setidaknya 126 tahun, ya 1 abad lebih gitu. Kalau saya sih caranya sama lah seperti investor pada umumnya gitu, cari yang PR-nya di bawah 5, di bawah 10. Karena lebih masuk akal gitu ya, murah secara profitabilitasnya secara earning per share. Kalau ini terlalu mahal gitu ya. Tadi ini kalau saya lihat sih memang perusahaan nggak bagi dividen gitu ya, rasio saldo terhadap modal awalnya masih kecil, PBV-nya premium, PR-nya super premium ya, jadi nggak masuk di akal kalau buat saya ya pipa. Cuman nggak tahu ya kalau teman-teman kan kadang ada pendapat yang berbeda gitu ya, mungkin bisa aja ini murah gitu ya si pipa. Oke, selanjutnya kita cek ke penerimaan kasnya dulu. Ini kita lihat ya penerimaan kasnya ini yang paling atas ya. Kenapa harus kita lihat? Karena dia berbeda dengan pendapatan ya. Kalau pendapatan itu dia sifatnya akrual ya, dia sifatnya diakui, dicatat di atas kertas ya. Nah tapi kalau penerimaan kas dia menghitung jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Dan ini makanya kita lihat nih rasio penerimaan kas terhadap pendapatan, rasio yang bagusnya di atas 90% lah minimal ya. Ini di bawah 90%, ini nggak sehat, nggak bagus buat saya ya. Jadi misalnya 74% aja yang sekarang ya. Jadi kalau teman-teman jual barang 100 juta, customer tuh bayar 74 juta. Ya, nah 26 jutanya kemana? Ya itu berubah jadi piutang yang harus ditagih. Ya, penerimaan kas tuh ingat harus tinggi supaya apa? Supaya bisa bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Gitu. Jadi jangan rendah seperti ini. Gitu, ini nggak, buat saya sih nggak sehat ya kalau rasionya rendah ini, apalagi ini udah 2 kuartal berturut-turut. Gitu, ini ada kemungkinan ada problem gitu ya. Ini juga memang sebelumnya ini problemnya karena dia rugi gitu ya. Cuman dari penerimaan kas juga ini nggak sehat gitu, ada kemungkinan ini perusahaan kurang sehat ya secara laporan keuangan. Lalu untuk net CFO-nya ya, jadi ingat tadi penerimaan kas kan nanti udah dia bilang tuh pendapatan 25,8 miliar, yang diterima cuma 19,2 miliar ya. Kita gunakan ini untuk bayar operasional ya, bayar supplier, karyawan, dan seterusnya. Nanti keluar CFO ya, yang ini nilainya. Nah ini memang dia bagus ya, karena dia positif ya, nggak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya negatif ya, kalau negatif seperti ini artinya bisnisnya itu nggak menghasilkan apa-apa ya. Bisnisnya nggak menghasilkan uang tunai, jadi uangnya habis hanya untuk bayar operasional aja. Bayangkan, terima kas 17,3 miliar, untuk bayar supplier itu 17,6 triliun, udah tekor duluan. Nggak sehat ini yang periode sebelumnya. Yang sekarang masih mending nih, ada sisa ya, ini lumayan lah gitu ya, ada perbaikan kinerja gitu secara CFO. Lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya ini nilainya positif ya. Kalau positif ya dia artinya menahan ekspansinya gitu, nggak berekspansi. Dan ini kalau kita lihat gitu ya, ini memang ini gawat ya. Gini, kalau ekspansi itu kan ada belanja modal yang namanya perolehan aset tetap ya, beli aset produktif lah. Tapi di sini lihat ya, penerimaan dari penjualan aset tetap. Artinya apa? Ya berarti kemungkinan perusahaan ini dia menjual aset produktifnya. Ya ini udah habis 17,1 gitu ya. Sekarang jual lagi aset tetap. Ini nggak sehat untuk jangka panjang. Ya berarti ada kemungkinan pipa ini memang ada masalah sama bisnisnya ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ngikutin juga tiap emiten beritanya apa, karena saya memang biasanya fokusnya ke laporan keuangan aja cukup gitu ya. Jadi ini saya agak curiga ya gitu. Oke, selanjutnya kalau aktivitas pendanaannya atau aktivitas pinjaman ke bank ini nilainya negatif ya. Ini bagus ya, katanya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau bayar dividennya. Cuman ini kan nggak ada riwayat bagian dividen nih, jadi ya dia cuman bayar pelunasannya aja ya, utang bank tuh lihat tuh. Nilainya negatifnya pelunasan bank, terus tuh pelunasan bank jangka panjang gitu ya. Karena kalau dia ambil utang nilainya plus kayak gini
Ya, jadi ini sebenarnya baik gitu ya, dia negatif. Dan makanya di sini ada penurunan kasta rakas ya, perusahaan harus keluar uang dari dalam dompetnya gitu ya, karena ini saya rasa nggak cukup ya kan untuk bayar. Jadi ini gini nih, untuk pelunasannya dia membutuhkan uang dari CFO dan juga tadi hasil jual aset ya. Ini pola seperti ini nggak bagus, sekali lagi saya sampaikan. Oke ya, selanjutnya kita lihat untuk resiko bisnisnya dulu ya. Kita lihat dari aset lancarnya dulu, kita pindahin dulu ya yang ini nilainya. Oke ya, ini untuk liabilitas jangka pendeknya dulu kita lihat dulu ya yang ini. Ya ini kita lihat ya, ini rasio lancar memang bagusnya di 3,57, rasio kas juga bagus ya di 0,58. Jadi memang secara rasio lancar sih ini secara likuiditas sekilas ini memang bagus ya, cuman secara dari pola arus kas ini nggak sehat menurut saya ya. Jadi jangan terpaku sama si likuiditas yang ini ya. Sekarang kita lihat untuk short term debt-nya ada apa aja nih, ada utang bank jangka pendek ya, kita pindahin dulu sebentar. 009 tunggu, maaf, ada utang bank jangka pendek, terus utang bank jangka panjang, sama leasing ya, ini pembiayaan konsumen. Oke ya, satu lagi ini kita pindahkan dulu ya, 12 plus 1163 dolar. Oke ya, ini kita lihat ya, ini memang untuk kasar short term DP ini masih lumayan lah di 0,88 gitu. Cuman ini agak mengkhawatirkan ya, karena dari CFO tampaknya sih kurang tinggi ya, kurang sehat sedikit gitu. Karena gini, meskipun dia uang kasih cukup nih 10,9 gitu ya. Ya, sedikit cukup, tapi ini kan untuk utang depan mata 12,3. Ya, jadi ini nggak cukup gitu. Ada kemungkinan mungkin di kuartal berikutnya mungkin jual aset lagi ya, kalau CFO-nya apalagi nih penerimaan kasnya rendah. Ya, ini harus diwaspadai gitu. Selanjutnya untuk jangka panjangnya, solvensinya kita pindahin dulu. Ya, ini kita lihatnya dia memang rendah ya di 0,16 ya. Untuk long term debt to equity-nya ini ada 2 ya, kita pindahin dulu. Oke, kita pindahin dulu ya. Ya, oke, sebentar. Oke ya, ini kita lihatnya untuk long term debt to equity itu memang ini rendah ya. Jadi memang untuk jangka panjang ini terlihat rendah resiko. Tapi saya lihat depan matanya dulu nih ya, kegiatan bisnis kurang begitu sustain gitu ya. Dan ini juga agak sedikit mengkhawatirkan ya, takutnya antara dia gali lubang tutup lubang gitu ya, atau mungkin saya nggak tahu ya nanti manajemen perusahaan akan seperti apa gitu. Jadi kalau memang teman-teman ada yang punya pipa ya, nanti dilihat aja kuartal-kuartal berikutnya ya. Oke, setelah kita pindahkan pipa gitu ya, jadi perusahaan ini buat saya sih nggak menarik ya, karena ya nggak ada pembagian dividen, nggak ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Saldo laba ini juga saldo laba memang positif ya, telah profit, tapi ini masih baru sekali ya, perusahaan yang kayak masih baru, masih profitnya baru 4% modal awalnya ya. Jadi untuk perusahaan yang seperti ini premium sekali ya, PBV di 3 kali, PR-nya apalagi 126 kali gitu ya. Secara pola arus kas juga ini memang kelihatan baik ya, CFO-nya positif, cuman secara kita tadi udah dibahas ya, tadi kan detailnya ini agak kurang sehat ya. Secara resiko bisnis, likuiditasnya ini juga sedikit ya ini masih sehat, tapi tetap kita patokannya dari si ini ya, kegiatan bisnisnya. Solvensi juga jangan terpatok di sini, terlihat rendah resiko, kembali lagi lihat juga ke kegiatan bisnisnya ya, si pola arus kasnya. Jadi memang untuk saya sih, saya rasa pipa ini mungkin jatuhnya resiko tinggi ya kayaknya, karena kalau lihat dari kinerja kuartal bersebelumnya ini agak kurang bagus ya gitu. Cuma saya nggak lihat juga di 2024 Q3 nya kayak gimana ya, mungkin teman-teman bisa lihat aja ya pipa gimana. Oke, jadi pendapat saya mungkin itu aja untuk pipa gitu ya. Nggak tahu buat teman-teman menarik nggak pipa ya, coba sharing di kolom komentar ya. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi untuk Q4 berjalan, tahun ini gimana, tahun depan kemana, saya nggak tahu ya. Teman-teman proyeksikan sendiri ya, apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa saya hanya bahas ini aja ya, kinerja berdasarkan laporan keuangan yang ada ya. Jadi untuk masalah harga ya saya nggak gitu tahu ya, jadi terserah market aja mau dihargai berapa gitu. Dan juga untuk valuasi sifatnya kembali ya subjektif dan relatif ya. Di sini saya cuma bahas lewat PBV dan PR-nya aja. Kalau teman-teman punya metode valuasi yang lebih bagus, lebih baik, silakan aja digunakan ya. Jadi menilai sendiri aja lah untuk masalah valuasinya tadi. Oke, itu aja. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Dan itu aja, terima kasih sudah menyimak ya teman-teman. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel
channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.